hari ini adalah peristiwa yang disebut Jumat yang Agung. Karena lewat hari ini 2000 tahun yang lalu ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa terjadi dalam satu hari. Dimulai dari Taman Getsemani, tengah malam sampai subuh dini hari, Yesus dan murid-muridnya berdoa di sana. Yesus berkata, aku akan pergi berdoa dan kamu berjaga-jaga di sini. 1 jam dia berdoa, dia kembali mendapati murid-muridnya tertidur. Dia bangunkan dan dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa? Kemudian dia kembali lagi, dia berdoa. Ketika itu dia mendapati, ketika dia kembali mendapati murid-muridnya tertidur lagi. Dia ingatkan kembali, tidak sanggupkah kamu 1 jam saja berjaga-jaga di dalam doa? Dan setelah itu dia berkata, sudah tiba waktunya anak halangan diserahkan. Dan Yudas mengkhianatinya, menyerahkan dia kepada tentara-tentara. Setelah itu pagi-pagi dia diperhadapkan dengan mahkamah agama. Hari itu hari yang penuh dengan penderitaan. Kemudian dia diperhadapkan dengan Pontius Pilatus. Bolak-balik Petrus menyangkal dia. Semua yang bersama-sama dengan dia akhirnya lari meninggalkan dia sendirian. Kau menghadapi semuanya sendirian. Penderitaan, cerca maki, dan semuanya sendirian. Untuk kami, untuk dunia ini, hari ini seluruh dunia memperingati hari yang agung ini, di mana peristiwa itu sudah pernah terjadi. Hari ini semua kami umat memperingati perjalanan, siksaan, derita, pengorbanan, bahkan mati di kayu salib pada hari 2000 tahun yang lalu. Kami akan kembali memperingati dan menemukan kebenaran firman tentang hari ini. Mari Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik bagaimana Engkau berkorban untuk aku, untuk kamu, untuk dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, merenungkan dan melakukannya, sehingga kami disebut orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang agung, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Jumat Agung adalah peristiwa yang sangat agung. Hari Jumat 2000 tahun yang lalu itu benar-benar terjadi. Itu bukan hayalan, bukan dongeng, tapi itu benar-benar terjadi. Peristiwa ini benar-benar terjadi. Dan peristiwa ini menjadi peringatan antara Allah, Yesus dan kita semua. Dan sebentar kita akan menempatnya dalam perjamuan kudus. Kita melihat bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Kalau saudara melihat bagian-bagian firman Tuhan tentang peristiwa Jumat Agung, saudara bisa melihatnya dari Matius pasal 26 dan 27. Mulai dari peristiwa Taman Getsemani, kemudian paginya sekitar pukul 3 subuh Yesus
ditangkap di Taman Getsemani, dan terus terjadi penderitaan itu sampai pada puncaknya kematian di kayu salib pada hari Jumat ini 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari pasal 45 sampai 56. Ada satu peristiwa yang sedikit terlewatkan pada Jumat Agung, dan ini yang terjadi. Saya akan kita baca bersama. Saya baca 45, Ibu Bapak akan baca yang 46. Saya mulai dari 45. Mulai dari jam 12 siang. Ini sudah kematian ya. Saya tidak akan mengulas balik perjalanan kematian sebelum kematian itu, bagaimana Yesus dikhianati, bagaimana Yesus disangkal, bagaimana Yesus dihujani dengan diberikan mahkota duri dan memikul salib dan lain sebagainya. Sudah bisa baca peristiwa itu. Nah, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Dia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. 49. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Pada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Ya, puji Tuhan. Jadi perjalanan peristiwa dari mulai sejak jam 3 dini hari, Yesus diserahkan kepada tentara-tentara. Yudas yang membawa tentara-tentara ini bawa ke Taman Getsemani. Yudas tahu sekali bahwa seperti biasanya Yesus ada di tempat itu untuk berdoa. Dan Yudas tahu persis karena dia adalah murid Yesus yang selalu mengikuti kemana gurunya pergi. Dan dia tahu di jam-jam seperti apa jam Yesus pelayanan dan jam Yesus berdoa. Yudas tahu sekali. Dan jam 3 subuh Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan peristiwa sejak jam 3 itu terus sampai pagi, siang, dan sampai jam 12 tengah hari. Ya. Inilah yang terjadi yang kita baca tadi. Kita mulai, saya baca lagi ayat 45 ya, minta tolong. 45, baik, saya akan baca. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini terjadi ketika palang salib itu sudah dinaikkan di Bukit Golgota. Ya. Ketika tangannya sudah diikat dan kemudian dinaikkan salib itu ke atas. Kira-kira jam 3, jadi dari jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Luar biasa Matius menulis peristiwa ini dengan lengkap sekali. Kalau saudara melihat ayat referensinya dalam Lukas, dalam Markus, dalam Yohanes, tidak selengkap yang ditulis oleh Matius. Matius menulis ini. Kira-kira jam 3
3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini puncak dari peristiwa, mulai dari kelahiran atau mulai dari perjanjian antara Allah dan manusia di Taman Eden, ketika satu saat akan datang waktunya, aku akan mengirimkan seorang yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena kejatuhan manusia memisahkan manusia antara manusia dengan Allah, sehingga tidak ada lagi yang terhubung atau jembatan atau yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, karena terputus karena dosa. Dan satu saat sudah ada di dalam rancangan Allah Bapa, akan datang firman yang hidup itu. Ditulis dalam Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia dan telah ada di dunia. Dan peristiwa sejak itu, beberapa ribuan tahun kemudian, Yesus lahir ke dunia. Ketika Yesus lahir ke dunia, maka perjalanan Yesus itu dicatat. Dan sampai pada puncaknya adalah peristiwa di hari Jumat. Kira-kira pukul 3, pelayanan yang Yesus kerjakan, mulai dari dia lahir, kehadiran Yesus di dunia ini, mulai dari dia lahir, berakhir pada sekitar pukul 3 siang di Golgota. Dan selama perjalanan Yesus melayani, Yesus memberitakan tentang kabar baik. Di sana dia merasakan bagaimana Bapaknya bersama-sama dengan dia. Dia memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ada, yang bisa mendengar dan melihat, yang dia jumpai. Dia beritahukan tentang semua kabar baik, karena dia datang untuk memberitahukan tentang kabar baik. Pada waktu kedatangan pertama, dalam kelahiran dan dalam perjalanan pelayanannya, Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, bukan untuk menghakimi. Ya, itu waktu minggu lalu. Yesus datang untuk memberitahukan tentang kabar baik, bahwa aku datang, aku menyiapkan tempat bagimu. Manusia sesungguhnya akan mati, tetapi kalau kamu percaya kepadaku, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan padaku ada kehidupan. Aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan tempat bagimu. Yesus memberitakan tentang kabar baik itu bagi semua orang yang dijumpainya pada waktu itu. Dan orang yang mendengarkannya, memberitakannya terus sampai kepada kita pada hari ini. Dan titik terakhir, mulai dari jam 3 dini hari sampai hampir jam 3 siang hari, Yesus yang adalah manusia juga, kalau dia pakai kealahannya, ketika di Taman Getsemani kemudian sergaru-sergaru itu pancung tebas, ya sudah ambil, atau ketika dia disabet, ya dicemeti, atau ketika ditaruhkan mahkota di kepalanya, nggak keluar darah, dia bilang enteng aja, aku kan Allah. Tidak keluar darah, dan dia juga berteriak kesakitan. Manusia. Mulai dari sejak itu, satu persatu murid-murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Bahkan satu hari sebelumnya Yesus dieluk-elukan, Hosana bagi sang raja. Orang yang mengeluk-elukan tidak ada lagi pada waktu mulai sejak jam 3 subuh. Semua berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sampai ketika dia diarak di tengah
mulai dia diadili, mulai dia dibilang begini begitu. Kemudian murid-muridnya bawa-bawa dari jauh. Tiba-tiba ada satu orang tanya, bukannya yang sama-sama dengan dia? Tidak, kita tidak kenal sama itu ya. Ulang lagi, bukan kamu yang sama-sama dengan dia pelayanan waktu itu begini. Enggak. Petrus, ya kalau tidak mungkin. Kalau sampai Yesus nanti disalib, Yesus kepalanya di atas, saya akan disalib kepalanya di bawah. Di mana Petrus waktu Yesus disesat? Enggak ada, bahkan menyangka. Lari semua murid-muridnya, bahkan Yudas akhirnya bunuh diri, gantung diri. Di mana yang lain? Semuanya gak sembunyi, sekalipun ngikutin. Dan Yesus sendirian. Terus sampai akhirnya lewat mahkamah pengadilan, kemudian lewat Pontius Pilatus. Habis itu dibalikin lagi, balik lagi ke situ, dan akhirnya sudah terserah sama kalian, apapun yang kalian mau buat sama dia. Yang penting saya tidak bersalah, saya cuci tangan. Mulai dari itu semua penderitaan, kesakitan, semuanya dialami Yesus sendiri. Bahkan apakah Allah ada di situ? Apakah Bapaknya ada di situ? Apakah dia tidak bisa mengirimkan malaikatnya kemudian lindungi dia, bungkus rapat-rapat supaya ketika cermati atau apa itu ya, mau kasih cambuk sama dia itu nggak kena, kebal. Yesus kebal. Nggak ada itu cermati. Kalau kita lihat-lihat dari itu ujungnya itu ada seperti begini, apa namanya ya, apalan cakram. Jadi ketika disabet, daging tarik, daging keangkat. Di mana semuanya bersama dengan aku? Dan di mana Bapa? Ketika dia harus pikul salib, kemudian dicucuk di sini, pokoknya sudah tahu semua penderitaan yang dia alami selama 1 hari. Bukan cuma murid-murid yang tidak ada. Di akhir pukul 3 itu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus diizinkan melewati semua itu. Sampai pada titik puncak terakhirnya di kayu salib. Dia sendirian. Bahkan Bapaknya tidak ada. Kalau ada pasti. Sekalipun dia melihat. Mungkin kalau saudara dengar pendeta-pendetanya, Bapaknya menangis di sana. Kasihan. Tapi aku tidak bisa menolongmu karena engkau harus menggenapi seluruh nubuatan. Engkau harus menebus dengan darahmu sendiri. Harus ada darah yang tercurah, harus ada darah yang mengalir, harus ada pengorbanan menggantikan semua itu domba-domba di waktu lalu pada waktu Paskah, peringatan oleh bangsa Israel. Paskah itu sekitar 1-2 minggu. Pembebasan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah tahu peristiwa itu, sehingga dikatakan bukan cuma Happy Easter tapi Passover. Selewat itu kematian. Dia sendirian. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Harus tergenapi semuanya. Bapaknya tidak bisa menolong dia. Harus terjadi. Itu harus terjadi. Supaya ada darah yang keluar. Darah diganti dengan darah. Nyawa diganti dengan nyawa. Pelanggaran dan dosa diganti dengan orang yang tidak berdosa. Menjadi seperti berdosa. Supaya kita semua ditebus dengan darahnya. Ini belum akhir. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dikira dipanggil Elia ya.
Dan segera datanglah seorang dari mereka. Dia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur. Saudara bayangkan, saya nggak bisa membayangin ini. Bunga karang, namanya bunga karang berarti dia karang yang berbentuk bunga, mungkin begitu ya. Kemudian celupkan ke dalam anggur asam. Saudara bayangkan anggur yang sudah asam lebih asam lagi. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Ayat 50, lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kalau di ayat yang lain dikatakan, sudah selesai. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Dan saudara, kalau saya belum pernah ke sana, tetapi itulah yang ada di dalam bait suci. Itu ada tirai. Ketika Yesus berkata sudah selesai dan dia mati, maka seperti ini, kemudian tirai itu dari atas bukan dari dia terbelah. Maka terbukalah ruang yang maha suci. Itu menandakan bahwa karena kematiannya, siapapun, bukan hanya imam, bisa masuk ke ruang maha suci dengan penuh keberanian karena ada darahnya. Jadi yang bisa menghadap Allah siapa saja melalui darah Kristus yang menyucikan. Enggak ada lagi batas dan sekat. Oh, kalau itu jangan ya, kamu bukan imam, kamu bukan orang yang Lewi, kamu bukan pengerja-pengerja, jadi kamu gak bisa menghadap Bapa, gak bisa berdoa kepada Allah. Enggak. Ketika dia mati, dalam kematian dan menembuskan abad terakhir, maka tirai itu terbelah. Tirai keberanian masuk ke tata suci dan kekudusannya dengan darah Kristus. Ini kita. Jadi siapa saja bisa masuk di dalam baitnya karena darah Kristus menyucikan dan menguduskan. Ini peristiwa itu terjadi di dalam bait suci. Dari atas sampai ke bawah. Dan pada waktu itu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kita sebelum baca ayat selanjutnya, kita lihat dulu di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dan yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. 19. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kemudian pasal 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil ini juga diberitakan kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badannya, tapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini kenapa sampai sejauh ini nih? Ini kenapa? Apa hubungannya dengan kematian Kristus? Ini ada hubungannya. Sebentar, saya dari tadi malam siapin, berhenti lagi, besok berhenti lagi. Baru saya bilang, suami tanya, sudah siap? Sudah, tapi berhenti lagi. Saya tidak mencoba untuk mengerti, tapi saya mencoba untuk menangkap pesan ini, sehingga nanti dia kasih tahu. Kali ini berat. Kenapa berat? Berat. Buat saya ini berat gitu. Berat.
meninggalnya beberapa waktu yang lalu tentang peristiwa. Ketika gempa bumi itu terjadi, peristiwa kematian Kristus adalah peristiwa puncak di mana Kristus direndahkan serendah-rendahnya. Bukan cuma sampai di bumi, tapi sampai ke dasar bumi. Peristiwa kematian. Kristus direndahkan. Sudah saudara lihat di Filipi nanti atau ya oke, boleh kita lihat sedikit di Filipi. Filipi 2. Saya buka dulu supaya hanya fokus ke satu ayat. Oke, Filipi 2. Oke, saya bacakan saja dulu. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian 2 ayat 2. Karena itu sempurnakan sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya dan dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Terus 5, 6. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, itu Kristus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, sampai situ dulu. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan diri. Di ayat yang lain, Yesus bukan saja taat dan mati di kayu salib dan merendahkan itu adalah peristiwa kerendahan hati atau pengosongan diri Kristus di salib itu. Dan dia akan, ketika gempa bumi itu terjadi, tanah terbelah, maka saya katakan dia bukan saja merendahkan diri di bumi, tapi sampai ke dasar bumi. Ketika tanah itu terbelah, apa yang terjadi? Di dalam Petrus dikatakan ada satu peristiwa yang terjadi di situ, di mana ada pengabaran Injil di dalam tanah. Lucu ya? Ketika tanah itu terbelah, Yesus mati, dia sampai ke dasar bumi. Orang mati kan pasti digali kuburnya di bumi ya, di tanah ya. Yesus tembus sampai di bawah, dan peristiwa satu di dalam Petrus tadi saudara bisa baca di situ. Di sana Yesus memberitakan tentang kabar baik kepada orang-orang di bawah tanah, di dasar bumi, yaitu peristiwa di zaman Nuh. Itu ternyata kalau saudara baca tentang ketika kematian itu terjadi, sebelum Kristus datang kedua kali, orang-orang yang mati disimpan di Hades. Ada tempat penyimpanan, menunggu dia datang. Menunggu kedatangannya, disimpan di situ. Jadi dari zaman Nuh ada orang-orang yang disimpan di situ. Coba sudah masuk ya. Makanya saya sedikit berhenti. Ketika dia datang, seperti kita berdoa, kita percaya dia sudah sampai ke surga, dia sudah dengan Bapa Nuh. Ketika Yesus datang kedua kali, maka firman berkata dia akan membangkitkan orang-orang mati. Yang matinya di dalam Tuhan, orang-orang kudusnya itu duluan yang dibangkitkan. Berarti mereka tersimpan di bawah, di Hades, tempat penantian. Ketika Yesus datang kedua kalinya, maka dia membangkitkan orang-orang mati. Maka haruslah Yesus mati di kayu salib. Dan ketika bukit ini terbelah, apa yang terjadi di sana? Oh, ini di luar jangkauan, gak ada signal. Benar ini terjadi di dalam Matius tadi, bahwa ketika peristiwa jam 3 Yesus mati, terjadi gempa bumi, tanah terbelah. Apa yang terjadi? Ada
terbelah dua. Ibu Medi pengajaran sesat ini enggak? Saudara lihat di Matius, jangan lari dari itu. Lihat dari Matius. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Itu apa? Oh, no, itu no hoax. Ini ada dalam sini. Nggak perlu diterjemahkan lagi dengan segala ini, enggak. Ini tertulis. Orang yang mati, banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Ini sama peristiwanya seperti yang terjadi. Yesus juga akhirnya bangkit dari kubur, dan mereka pergi ke tengah kota dan menampakkan diri kepada orang-orang. Itu terjadi. Makanya saya stop dulu, saya tutup dulu ini Alkitab. Saya nggak usah mikir, saya cuma mau nyampein terserah Tuhan mau dijemain apa sama saudara. Saya nggak mau mikir kata gini, berat banget ini teman. Dan di dalam Petrus tadi kita baca, di dalam kematiannya, ini ketika ini Yesus mati, maka dia mau beritakan juga kepada orang-orang, saudara, bahwa apa yang Allah katakan sejak masa penciptaan, bahkan sampai kepada Nuh yang selamat hanya 8 orang, yang lainnya tidak selamat. Mereka di mana? Ini ditulis dalam Petrus. Mereka di mana? Mereka tersimpan di Hades. Dan mereka juga harus tahu tentang kabar baik itu. Kok bisa? Kalau kita pikirin itu sudah terjadi begitu. Ya, nanti saudara Allah akan memberitakan kepada Anda apa yang akan diterjemahkan sama Anda. Artinya bahwa Yesus merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Untuk apa? Untuk semua orang yang percaya kepadanya, baik yang hidup maupun yang telah mati, bisa diselamatkan. Itu pesannya. Ketika percaya kepadanya, diselamatkan. Bahkan orang yang gak masuk hitungan kita, Allah berkata, Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Bahkan pada mereka yang belum mendengar peristiwa atau tentang Yesus sebelum kelahiran Yesus, itu juga dikasih tahu. Betapa berbahagianya kita, orang-orang yang hidup sesudah kelahiran Yesus, bahkan sesudah kematian dan kebangkitannya, dan saat ini sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali. Betapa kita lebih berbahagia lagi daripada orang-orang yang mati sebelum Kristus, yang hidup sesudah Yesus ada di dunia, yang hidup setelah Kristus mati, dan saat ini kita yang hidup pada saat ini setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Kita orang-orang yang lebih berbahagia. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih berbahagia karena kita tahu akhirnya, ternyata keselamatan ini terjadi pada beberapa ribuan tahun yang lalu. Bahkan keselamatan yang Yesus kerjakan bukan saja untuk orang-orang kita, tetapi orang sebelum kita. Ketika Yesus, bahkan sebelum Kristus, bahwa keselamatan itu juga bagi semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Itu maksudnya, itu pesan. Masalah mau masuk di dalam bagaimana mau ini bukan urusan kita, tapi peristiwa itu sudah terjadi dan itu pernah terjadi dan nanti akan terjadi, benar-benar terjadi. Yang tertulis itu juga yang akan terjadi ketika dia datang kedua kalinya. Dia akan membangkitkan orang-orang kudusnya yang telah mati duluan. Kita nggak tahu apakah kita saat dia datang kita masih hidup atau kita sudah mati. Kita nggak tahu. Atau kita mengalami peristiwa seperti Elia yang tidak harus menunggu, tetapi sudah langsung, seperti Abraham, seperti Musa, sekarang duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di takhta. Mereka udah di sana, benar, dijemput langsung. Seperti Elia mengalami itu, tidak mengalami kematian. Kristus juga seperti itu. Kematian tidak bisa memenjarakan Kristus, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dalam manusianya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Di dalam Filipi tadi mengatakan, hendaklah kita sehati sepikir dan merendah
Yesus saja yang sebenarnya punya otoritas, punya kedudukan sebagai anak Allah. Ketika dia turun ke bumi, dikosongkan semua sifat-sifat Allah, bahkan kekayaan Allah, semuanya ditinggalkan. Dia hidup sebagai manusia yang sederhana, mengabarkan kebaikan, menceritakan tentang hal-hal kabar baik kepada semua orang yang dijumpainya. Dan kemudian harus mati disalib. Orang yang tidak melakukan kesalahan rela dihina, disiksa, dan akhirnya mati disalibkan untuk orang yang berdosa. Karena orang yang tidak bersalah itu mau berkorban untuk kita yang tidak berdosa. Betapa pengorbanan, betapa kerendahan hati yang perlu kita contoh dan perlu kita tiru. Dari semua aspek kehidupannya, pada hari ini kita perhatikan tentang kehidupannya. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia rela berkorban untuk orang lain, untuk saya dan saudara. Ada yang bisa dibanggakan pada Yesus, yaitu dia adalah anak Allah. Tetapi di dalam perjalanan pelayanannya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya anak Allah loh. Oh, tidak ada loh yang bisa ganggu saya loh. Saya tidak boleh dihina loh. Saya nggak boleh dihianati loh. Saya nggak boleh dijual loh. Saya nggak boleh diberikan mahkota duri loh. Saya jangan dicambuk loh. Saya jangan ditusuk. Saya jangan diberikan anggur asam. Jangan loh. Saya anak Allah loh. Dia tahu kenapa dia datang. Kalau peristiwa pada Jumat Agung ini tidak terjadi, saya dan saudara mungkin seperti yang Ayub katakan, manusia akhirnya dimakan dengan cacing, habis, tidak ada masa depan. Tetapi karena peristiwa hari ini, 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya memiliki pengharapan, baik untuk hari ini maupun di waktu yang akan datang, yaitu kehidupan kekal di dalam Kristus. Amin. Tundukkan kepala, bangga untuk hari ini adalah Jumat. Kenapa disebut agung? Ini bukan peristiwa yang manis, ini bukan peristiwa yang enak, bukan dapat hadiah, bukan ulang tahun, bukan sesuatu yang enak sekali, nyaman, bahkan membanggakan. Ini peristiwa yang sangat tidak enak. Dan ini disebut keagungan. Keagungan berbicara